Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Nabil Hakim dengan NIM 3010250065 dari SKT 11. Hari ini saya akan menjelaskan tentang laboratorium anatomi LBM 3 sistem uroperiodika. Yang pertama itu ada pelvis. Pelvis adalah bagian tubuh yang terletak di antara perut dan paha yang membentuk struktur tulang punggul. Pelvis tersusun atas tulang ilium, ischium, pubis, sacrum, atau bisa disebut tulang belakang, dan coccyx, tulang ekor, yang bersama-sama membentuk rongga panggung. Struktur ini memiliki fungsi penting sebagai penopang berat badan bagian atas, hubungan antara tulang bagian dan hubungan antara tulang belakang dan tungkai bawah, serta tempat melekatnya bagian otot dan ligamen yang berperan dalam pergerakan tubuh. Selain itu, pelvis berfungsi melindungi organ-organ penting di dalam rongga panggul, seperti kandung kemih, sebagai usus, serta organ reproduksi pada wanita. Pelvis memiliki bentuk yang lebih lebar dan dangkal dibandingkan pria untuk mendukung proses kehamilan dan persilangan. Terus, ada tuba uterina. Tuba uterina atau yang dikenal sebagai saluran tuba Fallopi adalah sepasang saluran yang menghamburkan ovarium dengan rahim. Tu- Tuba uterina memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan berfungsi sebagai jalur transportasi ovum dari ovarium menuju rahim. Selain itu, tuba uterina merupakan tempat yang paling sering terjadi proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel telur dan sperma, terutama pada bagian apula. Setelah pembuahan terjadi, hasil fertilisasi berupa zigot akan bergerak melalui tuba uterina menuju rahim untuk selanjutnya mengalami implantasi pada dinding endometrium. Secara anatomi, tuba uterina terdiri atas 4 bagian, yaitu infundibulum yang memiliki fibrillae untuk menangkap ovum apulo sebagai lokasi utama fertilisasi. Fertilisasi. Istihum yang sempit dan menghubungkan apula dengan rahim, serta bagian intermular atau bisa disebut interstisial yang menembus dinding rahim dan bermuara ke rongga uterus. Terus ada ini ovum. Ovum atau indung telur adalah sepasang organ reproduksi wanita yang terletak di sisi kanan dan kiri rahim di dalam rongga panggul. Ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan, pematangan, dan pelepasan sel telur. Melalui proses ovulasi, selain berperan dalam reproduksi, ovarium juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon tersebut berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan karakteristik seksual sekunder pada wanita, mempersiapkan dinding rahim untuk kehamilan, serta mempertahankan kehamilan pada tahap awal. Secara anatomi, ovarium tersusun atas korteks yang mengandung folikel pada bagian tahap perkembangan dan medula yang berisi jaringan ikat. Pembuluh darah, pembuluh liver, serta saraf yang mendukung fungsi ovarium. Ini itu ada tuba ureternya. Kalau yang ini namanya ovarium.
Selanjutnya itu ada organ genital femina interna. Organ genitalia feminia interna adalah organ reproduksi wanita yang terletak di dalam rongga panggul dan berperan dalam proses reproduksi, mulai dari pembentukan sel telur, pembuahan kehamilan, hingga persalinan organ ini. Ini persalinan. Organ ini terdiri atas ovarium, tuba uterina, tuba uterus, cervix, dan vagina. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Tuba uterina berfungsi sebagai saluran pengangkut ovum dari ovarium ke rahim dan merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Uterus merupakan organ berotot yang menjadi tempat implantasi serta pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Selanjutnya itu ada uterus. Uterus atau rahim adalah rongga organ reproduksi wanita terbentuk seperti buah petir terbalik yang terletak di dalam rongga panggul di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi sebagai tempat implantasi hasil pembuahan, pertumbuhan, dan perkembangan embrio hingga menjadi janin selama kehamilan, serta berperan dalam proses persalinan melalui kontraksi otot rahim. Selain itu, uterus juga berperan dalam siklus menstruasi melalui perubahan pada lapisan endometrium yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Secara anatomi, uterus terdiri atas 4 bagian, yaitu fundus sebagai bagian paling atas, korpus sebagai bagian utama, istimus sebagai bagian yang menghubungkan korpus dengan serviks, dan serviks yang menghubungkan uterus dengan vagina. Dinding uterus tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimeterium sebagai lapisan terluar, miometrium sebagai lapisan otot polos, lapisan os yang berfungsi menghasilkan kontraksi, dan endometrium sebagai lapisan terdalam yang menghasilkan perubahan selama siklus menstruasi dan menjadi tempat implantasi embrio. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.